wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang saya cintai dan insya Allah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah dengan sahabat-sahabat yang mulia di tempat yang mulia, di taman-taman surganya Allah yang mulia. Oleh karena itu mari kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda kita, kekasih kita, teladan kita yang patut kita contohi, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita sudah mengupas tentang sifat Allah Al-Jalil. Sifat Jalil Allah adalah sifat kemaha perkasaannya Allah, ya. Karena Allah memiliki sifat Al-Jalil, maka orang-orang yang hadir, Allah hadir ke dalam hati orang itu, maka orang itu nanti akan memiliki rasa takut kepada Allah. Takut itu bahasa Arabnya khauf ya Bu ya, atau takwa ya. Nah itu, jadi kalau orang memiliki pancaran-pancaran sifat jalilnya Allah, dia akan takut kepada Allah. Takut apaan Bu? Nah, takut kalau apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan keinginan Allah. Saya tadi belanja ke pasar, sesuai nggak ya dengan keinginan Allah? Oh, jangan-jangan pakai hawa nafsu saya ke pasar tadi ya. Di pasar pakai hawa nafsu enggak? Iya, jangan-jangan saya pakai hawa nafsu, nawarnya berlebihan, kan seperti itu contohnya. Jadi kalau orang punya dapat pancaran Allah Al-Jalil, dia akan takut kepada Allah. Kemudian dia tidak akan memiliki rasa kebanggaan. Kebanggaan apapun yang dimilikinya, karena kebanggaan, kehebatan, keunggulan, semua yang baik, yang hebat, yang unggul, itu semua datangnya dari Allah. Jadi kalau kita punya kelebihan apapun Bu, kalau ada Nurul Jalil dalam qalbu kita itu tidak akan menjadi orang yang bangga diri, tidak akan menjadi orang yang bangga hati. Saya lihat di Majlis Ta'lim An-Nubala ibu-ibunya nggak ada ya, mudah-mudahan ya. Di luarnya nggak ada. Di hatinya ada, terbesit sedikit tapi sudah punya obat penawarnya. Istighfar dan taubat. Bukan hanya istighfar doang Bu. Kalau istighfar doang astagfirullahaladzim, tapi nggak diresapi ke hati, nggak ada perubahan nanti Bu. Nggak ada perubahan. Akan ngulangnya dan tidak akan Allah itu hadir ke dalam qalbu seseorang. Pertaubatan itu akan lahir kalau lahir dari qalbu. Kalau istighfar, kalimat istighfar lahirnya hanya dari lisan.
hanya dari lisan. Jadi kalau ada orang dikit-dikit astagfirullah, astagfirullah. Bisa dia dari lisan, bisa dari hati. Kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Bagaimana untuk mengetahui pertaubatan seseorang kalau sudah berbuat nyeleweng? Lihat, tadi dia kepleset, besoknya pribadinya akan lebih baik lagi. Itu berarti dia bertobat, Bu. Tapi kalau sekarang dia istighfar, astagfirullah aku salah ya tadi. Berapa jam kemudian ngulang lagi. Malam ngulang lagi, besok nggak ada perubahan. Berarti dia belum bertaubat, baru beristighfar. Baru beristighfar, baru dimulai. Nah, kalau orang sudah dapat nurul jalil, insya Allah dia tidak akan ada kebanggaan, tidak akan ada rasa merasa hebat dan sebagainya di dalam kalbunya ya. Jadi semuanya diserahkan kepada Allah dan hanya mengadu kepada Allah. Kita lanjut ke Al-Karim. Al-Karim ini artinya yang maha apa Bu Al-Karim? Maha mulia. Kalau dalam Asmaul Husna begitu ya? Iya. Kita kupas menurut Imam Al-Ghazali dalam Syarah Maqasid Asmaul Husna ini. Al-Asna fi Asmaul Husna. Jadi Al-Karim itu artinya huwallazi idza qadara afa. Al-Karim artinya yang maha mulia, yaitu zat yang padahal mampu membalas keburukan seseorang, kemaksiatan seseorang, tapi dia mampu memaafkannya gitu. Mampu ketika dia mampu membalas gitu, Bu. Gampang, mau dipelintir kayak, mau dijatuhkan, mau dibikin belangsak dan sebagainya itu gampang bagi Allah. Tapi apa? Al-Karim ini artinya Allah mampu melakukan itu, tapi Allah memaafkan gitu ya. Yang kedua, wa idza wa'ada wafa. Dan bila Allah berjanji, maka Allah selalu menepati. Berjanji dalam hal apa? Kan Allah bilang dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan doamu. Jadi setiap kita berdoa tidak ada yang disia-siakan. Tidak ada yang diterima doa kita itu, Bu. Tidak ada yang diabaikan doa itu. Setiap kita berdoa Allah terima. Setiap kita berdoa Allah akan kabulkan. Itu janji Allah, Bu. Cuma masalahnya pengabulannya terserah, waktunya terserah Allah. Itu aja sebetulnya yang membuat manusia suka ragu. Karena belum ngerti bahwa sebetulnya setiap Allah berjanji bagi orang yang berdoa akan selalu Allah kabulkan. Allah terima doa kita, Bu. Cuma itu satu syaratnya. Ketika dikabulkannya doa itu, waktunya tidak harus waktu itu, terserah Allah. Yang ketiga, wa idza a'tarada 'ala man taharraja. Bila Allah memberi, wa idza atau itu memberi ya, Bu. Wa idza 'ala man taharraja. Bila Allah memberi kepada seseorang, Allah akan melebihkan pemberiannya yang kita harapkan. Kita minta A, minta B, kita baca A, baca B gitu ya, Bu. Kita sholat, kita puasa, kan menginginkan rahmat dari Allah ya, Bu ya, pahala dari Allah. Kita sholat 2 rakaat, digantinya berapa karunia Allah. Kita berinfak di jalan Allah cuma 1 rupiah, diganti oleh Allah berapa, Bu? Paling kecil 10, kemudian 700, sab'ami'ah, kemudian sampai wallahu yudha'ifu liman yasha. Tidak terbatas, unlimited kata Allah. Bu. Kata Allah, man shalla alayya salatan sallallahu alaiha
wiha asra hasanah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan ganti berapa kali solawat Allah? 10 kali. Tuh Bu, Allah itu kalau ngasih selalu berlebih, berlipat. Maksud solawat Allah kepada kita apa? Allah gini bilang, kalau saya pilah gitu ya, pilah sholli alaihi gitu, begitu. Bukan. Solawatnya Allah kepada manusia adalah karunia pertolongan, Bu, kata para ulama. Jadi kalau kita bersalawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka Allah akan menurunkan pertolongannya, rahmatnya minimal 10. Apa yang ditolong, diturunkan rahmatnya? Banyak, kita kan banyak masalah hidup ya Bu. 1 kali sholawat ditolong oleh Allah 10 kali. 1 sholawat lagi 10 kali lagi. Sholawat lagi. Masalah 110 kali sholawat beres. Betul gak? Tapi jangan hitung-hitungan Bu. Jangan-jangan kita setiap waktu juga berdosa. Iya kan? Jadi banyak-banyak. Jadi kalau Allah memberi, itu tidak pernah Allah memberi seimbang. Gitu Bu. Kita ibu infak kan ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 20.000. Itu Allah nggak ganti 5.000 Bu. Bisa 500.000, bisa 5 juta, bisa 50 juta, bisa unlimited. Tergantung keikhlasannya. Makin ikhlas makin banyak. Makin ikhlas makin banyak. Dari rumah udah seneng, udah bawa duit. Itu beda lagi Bu. Berarti ikhlasnya tinggi dia. Ini di rumah, aduh pengajian. Duit lagi nih 5.000, 10.000. Nah, masih agak berat. Nggak apa-apa Bu. Ala bisa karena biasa. Dibiasakan. Apalagi mau Ramadan. Saya bilang, apalagi kita mau umroh Bu. Yang biasanya 5.000 naikin Bu, harus dilawan. Karena kalau bersedekah itu harus sampai apa Bu? Nyesek. Iya, sampai nyesek. Jangan, mana nih duit 2.000-an? Nggak ada perasaan berat, harus sampai nyesek gitu Bu. Mana yang berat? Yang berat tuh 50.000 nih kayaknya gitu. Gitu Bu. Nah ya, jangan pakai matematiknya kita. Lanjut. Wala yubali kam a'ta waliman a'ta. Dan Allah itu dalam memberi tidak peduli. Allah itu nggak peduli kepada siapapun yang dia beri. Kalau nggak peduli itu artinya begini Bu. Dia itu mau ahli maksiat, mau ahli taat, Allah tidak peduli. Sama-sama dikasih. Nanti kan saya jelaskan satu-satu. Wa in rufiat hajatun ila ghairihi la yarda. Dan Allah itu tidak suka ketika kita memiliki kebutuhan atau mengeluhkan sesuatu yang menyakitkan, kemudian kita umbar kayak ember, mengeluh kepada manusia. Kenapa sih hidupku begini gitu? Susah amat. Nah, Allah nggak suka kita mengeluhkan hal-hal tersebut kepada Allahnya ditinggal. Nah, ada nanti kata para ulama boleh kita mengeluh kepada manusia, ada beberapa kriteria. Kita harus tahu Bu, supaya kita tidak jauh dari Allah. Nah, yang selanjutnya wa idza jufiya atabun wa mastasqa. Dan Allah mencela orang yang menjauh darinya. Menjauh itu begini Bu. Ketika dia mengarungi kehidupan sehari-hari, enggak pernah minta bimbingan sama Allah. Enggak pernah minta dipilihkan oleh Allah. Ya Allah, pagi ini, hari ini saya menghadapi hari ya Allah. Tolong ya Allah. Ini enggak. Pokoknya ya hari-hari aja, dijalani aja gitu. Ya kayak kemarin-kemarin lah, biasa aja gitu. Enggak ada suka meminta sama Allah pertolongannya, bimbingannya, arahannya, petunjuknya. Padahal Nabi sendiri Bu, sehari itu tidak pernah meninggalkan, ya Allah tolong, ya Allah bimbing, ya Allah.
dari kata-kataku, dari pandanganku, dari semuanya yang terkumpul dalam kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sa'ni kullah wala taqilni ila nafsi tarfata aini. Jangan sampai hawa nafsuku yang bergerak. Jadi semuanya minta dipilihkan oleh Allah. Semuanya hasilnya adalah sesuai dengan keinginan Allah. Itu Nabi, Bu, yang sudah cahaya kolbunya seperti apa ya? Tapi masih meminta pilihannya dari Allah. Itu Nabi. Wala yudayyi'u man ladza bihi wal taja. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan, atau Allah itu akan selalu memperhatikan hambanya. Wa yughnihi anil wasaili wasyafa. Dan Allah yang akan menghantarkan rizki lahir batin kepada hambanya tanpa perlu pertolongan orang lain. Nanti ya Ibu boleh menanyakan, Allah ada pertolongan, ditolong oleh siapa, ada yang bertugas ini, ada yang bertugas itu. Kita yang pertama, Bu, Allah itu huwallazi idza qadara afa. Allah itu memaafkan padahal mampu membalas. Jadi Allah itu ketika mampu membalas seseorang karena perbuatan maksiatnya, kita udah gibahin orang nih, Bu. Itu sebetulnya Allah bisa bikin bisu tiba-tiba, Bu. Biasanya kalau orang yang kolbunya benar-benar bening, Bu, bersih, kalau habis berbuat dosa langsung cash, biasanya dibayarnya biasanya cash. Kok kita nggak cash? Jangan-jangan terlalu tebel gitu karat dosa di dalam kolbu kita, jadi dipending dulu sama Allah. Oh, hancur nih kalau langsung dibalas. Contohnya siapa, Bu, yang langsung dibalas? Istri Nabi. Istri Nabi muntah darah, siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah itu ngegibahin temennya, gibahin tetangganya. Apa, Bu, yang terjadi? Langsung muntah darah. Kenapa? Allah ingin membersihkan beliau, langsung dibersihkan gitu. Bu, kita gibahin setiap hari atau setiap jam atau setiap apa tuh? Itu kalau kayak Siti Aisyah gimana, Bu? Bukan muntah darah lagi kali ya, langsung koit kali ya, Bu ya. Astagfirullahaladzim. Gak berhenti kali kita muntah darah. Dimuntahkan itu seperti bangkai. Kan menggibah itu seperti memakan bangkai saudaranya. Jadi kalau ada bangkai yang dimakan oleh Aisyah, itu Allah gak ridho, karena dia orang kesayangannya Allah, kekasihnya Allah, yang mendampingi kekasihnya Allah. Allah gak ridho ada bangkai di dalam tubuhnya, dikeluarkan lagi itu bangkai. Lagi kita ya. Kayaknya kayak air ngalir aja kalau ngegibah. Nah, Allah itu, Bu, kalau ke kita itu dipending dulu. Kalau ngomongin nggak langsung bisu. Kalau mungkin kita berbuat salah, kaki kita nggak langsung pincang. Ditahan dulu. Sampai kapan ditahannya? Idza balaghatil hulqum. Sampai nyawa di tenggorokan kita. Jadi kalau kita belum, ajalnya belum datang, belum, kan suka ada gitu ya orang meninggal ya. Saya tuh sering kalau melihat ada orang yang mau meninggal, itu udah nggak bisa, Bu, bertobat. Sebelum itu datang, itu Allah masih mending dosa kita, Bu. Jangan aku tunggu dia. Pertama 12 jam. Malaikat pagi kan nyatat tuh ya, Bu ya. Sebelum dibawa oleh malaikat hafadzah sore-sore, dia udah istighfar belum? Itu belum langsung diazab juga, Bu. Terhalang. Ada malakul gibah, ada malakul bududnya, ada malakul hasud, ada malakul ria, malakul ikhlas dan sebagainya. Ada 7 malaikat. Enggak sukses melewati malaikat tadi, Allah juga enggak langsung menghukum kita, Bu. Dipending, tunggu besok. Jangan-jangan dia sudah tobat, sudah istighfar sama aku. Udah nangis di malam hari. Udah nangis ketika dia habis sholat fardu. Udah nangis dia setelah sholat duha. Tunggu dulu, kata Allah. Jangan dulu disiksa. Enggak aku siksa.
sampai sebelum nyawa di tenggorokan, Allah Maha Karim. Gitu maksudnya Bu, Karim itu. Allah tidak langsung membalas seseorang walaupun Allah mampu melakukan itu. Maka ketika Nabi menguasai Mekah, Fathu Mekah, apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mereka dalam kondisi terpojok, mereka kalah Bu. Mereka manggilnya apa kepada Rasulullah? Indah banget. Akhi karim, akhin karim, akhun karim. Hai saudaraku yang maha mulia. Maksud mulia ini bukan hanya menunjukkan kemuliaannya Rasulullah, artinya ya Rasulullah, engkau mampu membalas kami, engkau mampu menebas leher kami, engkau mampu seperti kami mengembargo kamu dulu ketika kamu lemah. Tapi Rasulullah tidak membalasnya itu. Masya Allah. Rasulullah tetap, kalau kamu ingin kafir silahkan kafir, aku tidak akan memaksa engkau dan aku tidak akan membalas perlakuan engkau ketika engkau dulu menyakiti kami. Tapi bebaskan kami masuk ke Mekah, biarkan kami ibadah dengan tenang di Mekah. Begitu sifatnya Rasulullah. Kenapa? Karena nur Allah sudah bertajalli di dalam kolbunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sifat Allah itu sebetulnya untuk diikuti oleh kita, Ibu. Mungkin kita dulu pernah waktu lemah disakiti, dizolimi oleh saudara kita. Sekarang kita udah jadi orang kuat, udah jadi anak-anak kita udah jadi orang-orang sukses. Sebetulnya mungkin kita mampu untuk membalas saudara kita itu, tapi kita tidak lakukan. Itulah yang dinamakan Al-Karim. Nama hambanya Abdul Karim. Dan salah satu di antara orang-orang yang tidak akan dihisab oleh Allah adalah orang-orang yang suka memaafkan kesalahan saudaranya. Betul nggak Bu? Kan ada 70.000 golongan. Suruh nambah lagi, yang per orang itu akan memberikan syafaat kepada 70 orang. Kata Nabi masih sedikit ya Allah. Ada satu sifat lagi. Dia tidak akan dihisab oleh Allah. Siapa? Orang yang suka memaafkan kesalahan saudaranya. Mungkin adik kakaknya, mungkin orang tuanya, mungkin suaminya. Nah, yang punya suami pernah nyeleweng sakit hati aku. Mau masuk surga Bu? Tanpa dihisab? Ya maafin, udah. Ketawa ketiwi Bu, ada yang merasa. Udah pelongin aja, ya Allah aku maafkan ya Allah. Murahkan rizkinya ya Allah. Kalau dia nikah lagi, berikan dia istri yang salihah ya Allah. Bisa nggak Bu? Bisa. Insya Allah bisa, hebat. Ayo, ikhlas ya. Kalau masih dengan kita, ya Allah ampuni dia, sayangi dia, bimbing dia. Pokoknya yang indah-indah doanya Bu, ya Allah. Berat emang. Yang kedua ya Bu ya. Arti karim itu yang kedua apa nih? Ibu kalau dicermati, kalau dicatat, dihafal, ibu pulang ke lingkungan ibu jadi ustazah. Iya, diceramahin lagi. Wah, kata gitu. Tapi harus dipraktekin ya Bu, supaya masuk ke dalam kolbu. Kalau ilmu nggak dipraktekin, itu kan nggak masuk ke dalam, nggak dapat cahaya kolbu. Itu susah masuk ke dalam kolbu hati orang juga. Jadi yang keluar dari kolbu akan masuk ke dalam hati, ke dalam kolbu juga. Cahaya akan masuk ke dalam cahaya. Sulit cahaya masuk ke dalam yang lain. Ya itu ibu sabar aja. Emang saya nggak suci. Itu aja. Emang saya nggak suci. Ini kan saya disuruh sama Allah, suruh menyampaikan dakwah. Emang hak nyampein itu harus suci dulu. Kita sama-sama berjuang
supaya tazkiyah nafs kitanya istilahnya, walaupun kitanya juga belum gitu. Maksud kita ngasih tahu gitu, kita mau sama-sama gitu. Iya, sama-sama menuju Allah. Itu nggak apa-apa ya. Apa-apa. Ibu sabar aja. Kalau ada yang ngomong begitu mah, emang iya saya nggak suci. Kalau ibu marah berarti ibu merasa suci, dibilang nggak suci. Sok suci itu artinya belum suci bu, tapi sok-sokan. Nah, kalau kita marah berarti kita merasa suci. Kata Allah apa? Fala tuzakku anfusahum. Kamu jangan merasa suci. Nah, kalau tahu ini, enaknya gaul sama dia mah udah aku omel-omelin, udah aku bentakin, kok santai aja. Iya, orang kita sama-sama gak suci gitu aja. Yang kedua, Al-Karim itu maknanya apa? Apabila dia berjanji, dia menepati. Wa iza sa'alaka ibadi ani Ali Imran ayat berapa bu? Ayat berapa ya? Al-Baqarah ya bu ya? Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, jadi minta sama Allah, apa janji Allah? Ud'uni astajib lakum. Yang saya bilang tadi, setiap permintaan ibu kepada Allah itu akan selalu Allah ijabah. Itu satu bu, dicatat bahwa setiap permintaan kita akan Allah terima. Tidak ada permintaan yang langsung ditolak. Blok, apaan permintaan kayak gini? Ya Allah, saya pengen punya anak begini. Ya Allah, saya pengen ini. Ya Allah, semuanya oleh Allah dengar. Iya, saya dengar. Iya, saya dengar. Iya, nanti akan saya kasih. Iya, saya dengar. Saya akan kasih. Saya dengar, saya kasih. Saya dengar. Akan Allah, semakin banyak kita berdoa kepada Allah, semakin Allah suka kepada kita. Cuma masalahnya, kata Allah, waktu pelaksanaan ijabah doanya bukan sesuai keinginan kamu, tapi sesuai dengan Allah. Kenapa? Karena aku maha berilmu. Aku tahu kebutuhan kamu. Aku tahu apa yang terbaik buat kamu. Ya Allah, saya ini butuh ya Allah. Kata Allah, aku tahu belum butuh. Itu mah hawa nafsu kamu aja. Ya Allah, berikan yang terbaik. Saya pengen ini. Baik buat saya ya Allah. Belum baik, sekarang aku kasihnya. Gitu bu. Jadi setiap permohonan, setiap doa itu akan selalu Allah ijabah. Cuma waktunya akan dikabulkan oleh Allah. Ada beberapa waktu. Yang pertama, dikabulkan oleh Allah ajilan, ajal, cepat. Kan ada istilah kalau ajal itu apa? Suami yang memasukkan alat kelaminnya kepada istrinya, kemudian karena belum pengen punya anak, diajel. Nah, cepat gitu supaya si sperma itu tidak masuk ke dalam rahim istrinya. Namanya ajel, cepat gitu. Nah, langsung cabut lagi. Itu ajal namanya bu. Nah, kalau dalam hal doa ada orang minta, ya Allah saya ini lagi butuh buat bayar hutang. Tiba-tiba besok ada yang datang nawarin, kamu mau nggak jualin ini? Dan ini banyak disukai orang. Saya lagi butuh nih. Oh berapa? Pokoknya kamu jual, terserah kamu, dari saya sekian. Pas di share langsung ada yang beli. Keuntungannya luar biasa. Nah itu berarti doa dia semalam ajilan. Langsung. Atau ada orang yang bawain amplop, atau ada yang bantuan, atau ada apa aja, langsung ditutupi oleh Allah. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Ya Allah, kemarin ini anak bikin masalah, tiba-tiba hari ini kok adem ayem gitu. Berarti ajilan. Mau bayar hutang langsung ada suaminya, ini dapat ini. Aduh, kita mau bayar hutang nih gitu lah. Langsung itu ajilan. Ketika Allah langsung memberikan permohonan kita, itu permohonan itu bukan hanya orang mukmin, orang muslim saja. Orang seluruh manusia
yang ada di alam dunia ini, baik fasik maupun kafir maupun mukmin maupun ahli maksiat, semuanya dikasih oleh Allah tuh. Ajilan, ada yang langsung, ada yang depending. Yang kedua ada yang ajilan. Nah, agak panjang tuh. Ditahan dulu, diberi tempo, Ibu. Diberi jeda. Doa, ya Allah, belum punya anak, pengen segera punya cucu, ya Allah, udah 5 tahun. Kata Allah, aku terima doamu, aku akan ijabah doamu. Dikasihnya udah 15 tahun baru punya anak. Ibu, itu kita banyak yang 10 tahun, 15 tahun punya anak. Nabi 40 tahun baru punya anak. Nabi siapa? Nabi Zakaria. Ada yang lebih hebat lagi, 81 tahun. 81 tahun punya anak, 83 ya Bu ya. Kemudian 2 tahun kemudian dapat lagi Nabi Ibrahim. Tuh Bu, Nabi aja minta anak 40 tahun baru dikasih. Kita bukan Nabi. Ya Allah, kenapa belum dikasih-kasih ya Allah? Udah. Kata Allah, kamu belum jadi nabi aja tuh, lihat tuh yang jadi nabi 40 tahun mintanya. Tapi dia nggak putus asa Bu. Minta 40 tahun nggak putus asa, akhirnya dikasih oleh Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Tiap hari Nabi Zakaria berdoa kepada Allah pengen punya anak Bu selama 40 tahun. Kita mungkin kalau udah 15 tahun, ya udahlah bosen doa mulu, udah ngangkat anak aja, mungkin begitu ya. Jangan bosan-bosan Bu berdoa. Jangan merasa menyerah, putus asa dari doa. Ya Allah, kayaknya nggak mungkin deh ya Allah. Apa yang tidak mungkin bagi Allah Bu? Semuanya mungkin. Nabi 40 tahun baru dapat anak. Di mana mintanya? Mungkin Allah ingin mengajarkan kepada kita manusia, kalau engkau kemarin apa Bu? Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tergantung bagaimana sikap kita kepada Allah. Ketika Nabi Zakaria berdoanya di rumah, kan gak dikabul-kabul Bu. Ketika dia lihat Siti Maryam itu, qala anna laki hadza, kata Zakaria kepada Siti Maryam, ini dari mana makanan? Oh, ini dari Tuhanku, hadza mir rabbik. Ini dari Tuhanku. Dia mikir, lah kenapa dia bisa jadi begini? Setiap apa-apa dicukupi. Berarti kebutuhannya juga, keinginannya juga, semuanya juga. Dia berpikir, kenapa Siti Maryam dimuliakan oleh Allah, dan apapun yang dia inginkan, apapun yang dia butuhkan, semuanya ada. Karena dia memuliakan bagaimana dia cara beribadah kepada Allah, tempatnya juga. Sehingga dia berpikir begini, oh karena ini tempatnya mulia, namanya mihrab. Mihrab itu tempat ibadah Bu. Kalau kita mungkin ruangan kecil ya, kita khususkan untuk Allah. Artinya apa? Allah itu akan memberi sesuatu kepada kita, bagaimana perlakuan kita kepada Allah. Maka Ibu kalau ketika mau berdoa kepada Allah sebelum sholat, kita persiapkan bajunya, sejadahnya, pakai minyak wangi dan semuanya. Ketika persiapan-persiapan itu adalah perlakuan kita kepada Allah dengan yang terbaik, maka Allah juga akan ngasihnya yang terbaik gitu. Ini sholat tempatnya kayak apa? Khususkan sholat walaupun di kamar dekat tempat tidur ya. Ya Allah, ada perasaan kita memuliakan itu tempat gitu. Ini tempat ibadah saya. Enggak kadang-kadang di depan TV kita sholat. Nanti satu waktu di ruangan depan tempat orang khususkan di situ gitu. Jadi dari situ ketika kita memperhatikan
perlakuan kita kepada Allah, Allah itu nggak menyia-nyiakan, Bu, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Ketika dia minta mihrab yang mulia, maka dikabulkan oleh Allah. Tapi apa perjalanan yang harus kita ambil contoh? 40 tahun Nabi Zakaria tidak bosan-bosan berdoa kepada Allah, Bu. Atau doa yang ketiga itu dia akan yang tadi ajilan, yang kedua ajilan, ya. Ketika doa itu belum diijabah oleh Allah, Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kan lagi nunggu, ya. Proses menunggu doa itu sampai terkabul, itu kita mendapatkan kemuliaan, pahala, Ibu. Pahala dari Allah. Ya Allah, aku minta anak soleh kok belum soleh-soleh juga. Sampai si anak itu nanti soleh, perjalanannya minta anak 10 tahun belum soleh, 10 tahun Allah tabung doa-doa kita. Karena Allah janji mau dikabulkan, Bu. Kemana tuh yang 10 tahun kita doa? Kata Allah, aku gak nyanyain, terus aja doa. Aku tabung itu pahala doa kalian selama puluhan tahun tadi yang belum dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan merasa jemu, jangan putus asa, jangan menyerah. Terus aja berdoa. Karena berdoa itu sampai terkabulnya doa akan diganti dengan kemuliaan oleh Allah. Ya Allah, sampai meninggal gak dikabulkan, nanti di yaumil kiamat akan ketemu doa-doa kita itu, Bu. Itu kata Allah, ya. Intizar doa ibadah. Menunggu sampai terwujudnya doa adalah ibadah, Ibu. Jadi nggak sia-sia kita berdoa. Jadi kalau anak saya tuh pernah saya suruh, deh kalau habis sholat berdoa kepada Allah. Semakin Allah diminta, semakin Allah suka. Mah, doa yang kemarin aja belum dikabulin. Nah, anak-anaknya, berdoa itu ibadah. Sekarang belum dikabulin, nanti ketika kamu butuh nanti akan dikabulin. Saya kan butuhnya sekarang, itu hawa nafsu kamu. Terus aja berdoa sama Allah. Nanti besok kamu lagi butuh banget, Allah datang ngasih tuh doa-doa yang kita minta itu. Ya, ditabung, dikumpulkan kalau belum terwujud. Atau Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya Allah, saya pengen punya motor, ya Allah. Di motor udah jadul, udah duduk bentar ke servis, bentar. Kata Allah, iya nanti akan aku ganti, tapi dengan yang lebih baik. Kalau gantinya motor yang jelek, diganti yang baru. Kalau diganti yang lebih baik dari yang baru, diganti mobil. Tahun ini belum dikasih, tahun depan belum dikasih, tahun depannya lagi punya langsung motornya, punya yang baru, kendaraannya juga punya. Tapi terus minta, enggak bosen. Ya Allah, buat ibadah, buat ngaji ke Anubala, ya Allah, ya Bu Alis, ya dapat datang tuh motor. Ya jalan kaki lah. Nah, Ibu, Abu Yazid Ar-Rakhasi itu dia bercerita di akhirat nanti akan diperlihatkan pahala-pahala orang yang berdoa, yang doanya itu dipending oleh Allah. Kata dia ada taman-taman yang indah banget. Terus dia bertanya, taman itu untuk apa? Untuk siapa? Apa kata malaikat? Itu taman untuk orang-orang yang berzikir, yang sholatnya baik. Kita itu kalau sholatnya bagus, zikirnya bagus, Bu. Taman-tamannya indah, taman-tamannya bunga-bunganya berwarna-warni. Di situ ada aliran air gemericik. Oh, Masya Allah indahnya deh. Kemudian dia jalan lagi, dia lihat ada bidadari cantik. Apa kata dia? Itu untuk siapa bidadari itu? Itu untuk orang-orang yang suka bersedekah. Kalau perempuan berarti bidadari.
Enggak, kalau yang perempuan bidadara. Itu Bu kalau laki-laki, Bu kalau sama teman-teman ngumpul. Katanya Ustazah mah nggak dapat bidadara, kita nih dapat enak aja. Emang situ aja dapat bidadari, kita juga dapat bidadari ya, bidadara ya. Jadi kalau dalam Al-Quran Ar-Rijal itu kan menunjukkan secara umum contohnya gitu Bu, manusia gitu ya. Jadi suka dijadiin guyonan oleh para ustadz. Kita kan kalau ngumpul tuh Bu ya, nah gitu. Nah lanjut aja itu kan selingan. Ada satu gedung yang sangat indah. Ada gedung itu untuk orang-orang yang sholat. Ada pintunya namanya untuk orang yang suka puasa, untuk orang yang sholat, untuk orang yang semuanya ada Bu. Ada babus sholat, ada babur rayyan, ada babus sedekah. Banyak, semuanya ada bab yang orang yang anak berbakti kepada orang tuanya. Semuanya pintu ada, rumahnya bagus-bagus. Tapi ada satu rumah yang begitu indah dan besar, tidak ada taranya dibanding dengan rumah yang tadi. Isinya komplit, komplit, besar, mewah. Dan terus dia tanya, si laki-laki ini bertanya, ceritanya Bu Yazid ya Bu ya. Si laki-laki ini bertanya kepada malaikat, ya malaikat, itu untuk siapa? Kata malaikat, itu untuk kamu. Untuk saya. Apa pahala yang sudah saya lakukan? Saya tidak pernah merasa melakukan itu. Ya kalau sedekah iya, kalau sholat iya, puasa iya. Itu apa? Ketika engkau berdoa kepada Allah dan doamu tidak dikabulkan ketika di dunia, Allah tabung, Allah kumpulkan, jadilah seperti ini. Apa kata si laki-laki tadi? Kalau tahu pahalanya akan seperti ini, aku mohon sama Allah selama di dunia doa-doaku tidak pernah terkabulkan. Kalau aku tahu begini, hasilnya doa-doaku tidak pernah dikabulkan. Begitu kata si laki-laki tadi. Masya Allah. Nanti bukan kemarin saya bilang, ketika kita di yaumil kiamah kita akan mengatakan kepada sahabat kita. Nah kita pada satu hari, kata orang yang disiksa, orang yang munafik, orang-orang yang mukanya muram, ya, kata mereka 10 hari kita nih di dunia kemarin itu. Terus kata orang mukmin enggak, paling sehari. Kalau orang mukmin merasa lebih sedikit lagi. Apa maksudnya Bu? Ketika dia mengatakan, ya Allah kalau emang doa-doaku ini akan seperti ini, mending gak dikabulkan. Karena itu kan waktu udah menunjukkan, waktu di dunia itu kan cuma sehari. Sehari gak dikabulin juga gak apa-apa. Dibanding dengan waktu kita di yaumil kiamah nanti panjangnya seperti apa. Ya udah gak usah dikabulin, sehari doang ini, nunggu aja. Kita melihat pengennya, ya Allah cepet, ya Allah kapan dikabulin, ya Allah gitu, udah maksa-maksa aja sama Allah. Padahal kalau melihat si laki-laki ini apa? Minta tidak dikabulkan doanya. Tapi kita mau pengen dikabul ya Bu. Ya pokoknya banyakin doa aja lah, terserah Allah. Allah tahu yang terbaik. Kemudian Al-Karim itu maknanya yang ketiga. Kalau tadi kan apabila berjanji akan selalu menepati. Apabila kita berdoa Allah akan menepati, akan ngasih gitu. Yang ketiga, apabila memberi tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih Bu. Mau maksiat, mau taat, mau rajin sholat, nggak rajin sholat, semuanya dikasih Bu. Jadi ibu jangan heran kalau ada tetangga kita, dia nggak rajin ke pengajian. Kok rizkinya banyak? Kayaknya nggak sholat, lancar. Kayaknya nggak sedekah, sombong. Anak-anaknya kok sukses gitu kan. Kata Allah, aku ngasih rizki, aku tahu siapa yang aku kasih. Aku karim, aku tidak pilih-pilih kasih. Allah maha pengasih yang tidak pilih kasih. Kan suka gitu ya kalau ada yang puisi ya Bu ya. Ada kisah pada zaman Nabi Ibrahim Bu. Ada seorang kakek-kakek tua sudah berumur 70 tahun. Si kakek ini satu hari tidak dikasih rizki oleh Allah, tidak dikasih nikmat oleh Allah, tidak dikasih makan oleh Allah. Datanglah dia kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, beri aku makan.
aku hari ini belum makan. Biasanya kemarin-kemarin ada yang ngasih makan. Aku selama 70 tahun tidak pernah tidak makan. Baru hari ini aku belum dapat makan. Apa kata Nabi Ibrahim? Kamu mau aku kasih makan. Kamu tuh harus iman dulu sama Allah. Jangan nyembah berhala. Jangan berbuat maksiat. Nyembah Allah. Ayo nyembah Allah. Syahadat di hadapan aku bahwa Allah lah satu-satunya yang harus disembah. Apa kata si kakek tadi? Aku minta makan bukan berarti aku masuk agamamu Ibrahim, katanya. Udah, aku mau cari di tempat yang lain. Enak aja ya, namanya belum terbuka kalbunya ya Bu ya. Ya udah, kata Nabi Ibrahim, kalau kamu nggak mau dikasih makan, nggak mau beribadah kepada Allah, aku nggak bakalan ngasih makan. Si laki-laki tadi, si kakek-kakek tua tadi tuh pergi, Bu. Apa yang terjadi? Allah berkalam-kalam dengan Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, selama 70 tahun dia maksiat kepada aku tidak pernah ditolehnya. Malah dia membangkang aku. Aku kasih makan dia tiap hari. Aku minta kamu ngasih 1 hari makan, kamu udah pakai syarat. Begitu Bu. Kamu udah pakai syarat, minta kau iman lah, suruh jadi orang soleh lah, jadi anak baik lah. Begitu kan kita ke anaknya, nggak bakalan mama kasih jajan loh kamu. Kalau untuk mendidik nggak apa-apa, tapi kalau sampai dendam nggak bakalan kasih. Nah, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim bertobat kepada Allah, dicari si kakek tadi, terus dikasih makan. Jadi artinya apa Bu? Kalau kita mau menolong orang, jangan karena orang itu soleh. Saya mau ngasih dia kalau dia ngaji di Anubala. Saya mau ngasih dia kalau dia baik. Apa? Keluarganya aja begitu, ngapain saya bantu dia? Nggak boleh. Kalau dia membutuhkan pertolongan kita, tolong dia. Jangan melihat dia harus begini, dia harus begitu. Itulah diuji keikhlasan kita. Ikuti akhlak seperti akhlaknya Allah. Takhallaq bi akhlaqin. Iya, butuh pertolongan, dapat kecelakaan, minta tolong sama kita apa? Tolong. Ya, alhamdulillah kemarin itu nggak ngaji di sini ya Bu ya. Ada yang anaknya nggak bisa keluar dari rumah sakit, bareng-bareng Anubala. Tolong dia sama warga Sedap Malam ya. Akhirnya anak itu bisa keluar dengan sekian juta. Membengkakkan tiap hari berjalan terus itu. Kita nggak kenal dia, saya nggak kenal orang itu juga. Anaknya juga nggak kenal, dia juga nggak ngaji. Tapi ketika dia butuh pertolongan kita tolong. Artinya apa? Itulah namanya kita Abdul Karim, hamba yang mulia, yang tidak melihat harus ada tedeng aling-aling. Kita berbuat baik kepada mereka. Iya, bukan jamaah kita tiap tahun kita santunan. Dia dipanggil oleh kita. Kalaupun misalnya kan gini ada pengemis gitu, tapi kita tahu kalau pengemis itu ada pernah kasus tuh sepupu saya ngasih gitu, pas sudah selesainya kakinya kan dipakai ini nih Bu. Iya, Ya, udah pakai ini tape supaya ada ini, pas ada lampu merah gitu. Ya, terus saya serius gini mah, terus sepupu saya gini, sialan atau kan dia terus nggak mau ngasih deh gitu, terus gimana tuh kalau gitu? Iya. Kalau kita belum tahu kasih aja. Tapi kalau sudah tahu nggak apa-apa kita nggak ngasih. Maksudnya tadi kan udah ngasih. Seandainya sudah ngasih, perbuatan dia itu tidak ada hubungannya dengan kita. Perbuatan dia tidak ada hubungannya dengan dia, tapi hubungannya dengan Allah. Jadi wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan pemberianmu dengan kurang ajar kalau tahu itu bil manni, menyakiti dia. Iya.
karena belum nggak kurang paham ayat ini berarti. Kalau kita sudah ngasih sudah ibu ikhlas. Kalau dia berbohong, oh dia berbohong, ya udah. Yang penting saya sudah sampai niat saya kepada Allah mau nolong dia. Kalau dia mau berbohong itu urusannya sama Allah. Tapi kalau kita sebelumnya tahu dia berbohong, ibu boleh nggak ngasih. Tapi intinya jaga akhlak kita. Yang penting kitanya bu, itu nomor satu ya. Kita salahin kalau mensikapi orang. Ada yang lewat tok 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 gitu ya bu, bagi sedekahnya bu, belum makan bu. Kalau mau ngasih kasih ibu dengan penuh kelapangan dada. Jangan dia bohong tuh. Belum ngasih udah dimaki-maki. Dalam hati tapi Allah melihat, tahu apa yang kita bisik-bisik di dalam kolbu kita. Husnuzon saja bu, kalau mau kasih, kalau mau enggak, ibu maaf ya, dengan akhlak yang baik. Atau kalau udah ngasih, bu coba lihat tanda-tanda apa? Ibu di kampung punya ini enggak? Punya itu enggak? Oh ditanya-tanya mendetail. Itu wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Ya, pakai adab. Kalau mau ngasih dengan baik-baik. Kalau kelihatan dia udah berbohong, tetap lapang dada ikhlas. Ya. Dia biarkan dia hubungannya itu. Yang keempat, Al-Karim, kata Imam Al-Ghazali itu ada tujuh makna. Yang keempat, mengadu kepada selain Allah itu Allah tidak suka. Wa irrufiat hajat ila ghairihi la yardha. Kalau ngadu kepada selain Allah itu enggak suka. Allah nggak suka. Jangan suka ngadu kepada selain Allah, kecuali kata para ulama ada 3 hal nih bu. 1 dibolehkan, 2 dimakruhkan, yang ketiga diharamkan. Yang dibolehkan apa? Ketika kita sakit atau butuh sesuatu dan yang kita ajak bicara bisa menyelesaikan persoalan kita, itu boleh. Dan kita tahu bahwa dia memakai sebab musabab untuk membantu kita. Contoh ketika kita sakit ya bu ya. Saya tahu dia seorang dokter atau tabib. Saya tahu dia itu punya keahlian keilmuannya tentang ini. Kita, ya dok saya itu sakit ini, tolong dong gitu. Itu boleh bu. Dengan sabab musabab yang menyembuhkannya adalah Allah. Tapi kalau kita datang ke paranormal, pakai apa? Simsalabim, abrakadabra, apalah, pakai baca-baca, buru-buru disembur gitu ya. Sembuh sama dia. Itu kan berarti tidak ada sabab musabab untuk menyembuhkannya. Itu nggak boleh. Yang nggak boleh seperti itu. Kalau ada sebab musababnya, itu yang dibolehkan. Dan dia mampu untuk menyembuhkan gitu. Kita ngadu, tapi pengaduan kita bukan yang jadi sebab musababnya si dokter itu, bukan, atau tabib, tapi Allah. Cuma dia punya pengetahuan tentang itu. Atau kita ada masalah, kemudian kita curhat, kita konseling dengan orang yang insya Allah mampu menyelesaikan masalahnya, bukan yang sembarangan. Itu yang dibolehkan. Yang kedua yang dimakruhkan. Kita datang kepada orang itu tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Cuma kita kerjaannya suka mengeluh, ngadu. Datang teman, aku ini sakit lutut, kenapa sih? Padahal aku udah olahraga, udah makan ini, makan itu. Pokoknya gimana gitu ya katanya. Gimana? Iya, kayak sayap-sayap cerita panjang lebar. Padahal temennya itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi dia, ini aku lagi sakit gini, lagi sakit itu, lagi. Jadi dia ketika mengadukan sakitnya, itu ada rasa plong kepada temannya. Lega, itu makruh. Nah, begitu ya Bu ya. Curhat. Makruh kata para ulama. Ya. Jadi Bu, kalau mau mengadukan itu artinya dia bisa nyelesain solusi enggak ya? Kalau enggak, kalau ditanya sih mungkin boleh aja ya, sakit apa? Ini sakit vertigo, ini kayaknya kata dokter begini. Ya itu kan, itu mah
Cerita itu bukan ngadu, bukan mengeluh. Tapi kalau menceritakan sehingga ada rasa plong gitu, tapi dia nggak berobat. Masalahnya itu. Udah gitu dia nggak berobat lagi, cuma ngadu ngeluh gitu. Nah itu makruh, ngadu gitu, tapi nggak ke yang tepat gitu, datang pada yang tepat. Yang diharamkan yang ketiga, dia datang kepada orang untuk diobati dan dia menyumpahi Allah Subhanahu wa taala. Aku nih sakit padahal aku nih rajin loh ibadah, rajin loh sedekah, Allah nih gak adil gitu. Aku dikasih sakit terus umur hidupku nih lumpuh atau apa gitu ya. Padahal aku baca inilah, aku istighfar. Nah, jadi Allah disalahkan, disumpah serapahi. Ini yang diharamkan, yang nggak boleh menyalahkan Allah. Jadi dia ada berobat, nggak berobat, tapi bergantung kepada makhluk dan menyalahkan Allah. Yang kelima arti Al-Karim. Jadi kalau Al-Karim itu adalah kalau orang dapat Nurul Karim yang tadi berarti dia tidak mengadu kecuali yang dibolehkan. Nah, kalaupun masuk ke yang makruh nanti dia istighfar kepada Allah ya, ya. Allah itu tidak suka orang yang menjauhi Allah. Kalau orang yang menjauhi Allah berarti dia tidak cinta kepada. Kalau orang dekat dengan Allah berarti dia akan cinta kepada Allah. Ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Nabi ya. Kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku, fattabi'uni. Ikutilah Nabi, Bu. Nabi itu bagaimana karakternya? Ikuti Nabi. Yuhibbukumullah. Bu, kalau orang yang ingin dekat dengan Allah itu akan dicintai Allah. Akan dicintai oleh Allah. Banyak ya. Nah, selama kita belajar kita mencontohkan sifat-sifat akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu pemaaf. Rasulullah itu jujur. Rasulullah itu senang dengan ilmu. Rasulullah itu ahli Al-Quran. Pokoknya banyak ya. Nah itu. Jadi kalau ingin dekat dengan Allah, maka orang itu harus cinta dengan Allah. Kalau orang cinta dengan Allah, Bu, yang berkaitan dengan ilmu Allah, dia akan kejar kemanapun. Pengajian di sana, aku adem, aku makin ngerti tentang agama, dikejar sama dia. Ini ada ceramah di YouTube, bagus, oh begini, dia senang. Itu tandanya, Bu. Tandanya, ada tanda-tandanya dia. Innallaha, bila mana Allah cinta dengan seseorang, maka orang itu akan cinta dengan ilmu. Yufaqihu fiddin. Ciri orang yang enggak dicintai Allah, enggak suka pengajian. Udah, tuh Bu. Yang simple. Enggak suka dia pengajian. Kesini malas, kesana alasan segala macam. Berarti dia enggak ingin kenal ilmu Allah. Bukannya yang nomor 4 yang sholawat 1 kali dibalas 10 kali. Bukan itu? Itu Allah itu kalau memberi selalu melebihkan. Itu yang ketiga ya, Bu ya. Tidak pilih-pilih. Iya, yang 3 ini. Kalau memberi selalu lebih dan tidak pilih-pilih gitu maksudnya ya. Itu masuk yang 3. Yang ketiga. Dan hadisnya itu ya. Yang keenam, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ini kata Imam Al-Ghazali, orang itu selalu menyerahkan urusannya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa
hasbuh. At-Tolak ayat itu ayat 2 apa ayat 3, Bu? Ayat 3-nya. Ya. Kalau ayat 2-nya wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang selalu menggantungkan hidupnya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, akan disampaikannya. Walaupun menurut teori akal kita nggak mungkin deh. Tapi jangan pakai teori akal kita ya, Bu. Dalam hidup itu teorinya Allah. Maka kalau orang yang mengerti wa may yatawakkal 'ala Allah itu nggak bakalan suka ngeluh, Bu. Aduh, gimana saya anaknya banyak, suami saya juga gajinya segini. Kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Gajimu 1,5 juta, pengeluaranmu 2 juta, maka Allah akan sampaikan ke 2 juta. Akan selalu dicukupkan. Jadi kalau orang yakin dengan ayat ini nggak bakalan ngeluh lagi, Bu. Anak saya, apalagi saya, gaji cuma 1 juta. Nanti yang sebelahnya, apalagi saya nggak punya gaji. Begitu ya. Jadi itulah kenapa mengeluh itu merontokkan iman. Karena sedang mengecilkan Allah. Mengeluh itu merontokkan iman. Karena sedang menyatakan bahwa Allah itu tidak bisa apa-apa. Itu Allah paling benci dengan orang yang seperti itu, Bu. Iman kita di atas, Bu. Kalau lagi ngeluh, ya begini gimana bisa. Langsung tuh imannya ke bawah. Karena kita sedang mengecilkan Allah Subhanahu. Harus selalu optimis, Bu, hidup itu. Jangan pakai akal logika kita, pakai akal hati ya, Bu ya. Yang ketujuh terakhir, Allah mampu menyampaikan nikmatnya al-wasail wa yughnihi anil wasail wasyafa. Allah mampu menyampaikan nikmatnya tanpa pertolongan atau perantara siapapun. Terus itu tugasnya malaikat apa? Malaikat itu seperti manusia, Bu. Senang kalau dikasih tugas oleh atasannya. Tapi dia terbatas kemampuannya. Coba Ibu, yang membalas siapa? Emang malaikat? Kan Allah. Kata Allah, kata malaikat, oh dia begini ya Allah. Enggak, bukan begitu. Tetap aja dia mah tugasnya cuma bawain, nyatet. Hasil akhir mah Allah yang menentukan, bukan malaikat itu. Coba kita belajar dari kemarin kan ya, Bu ya. Malaikat raqib taunya cuma nyatet doang. Dia nggak tahu nih orang soleh apa enggak, dia nggak ngerti. Main tulis aja. Kata Allah dia nggak soleh. Kata Allah dia soleh. Malaikat bilang dia soleh, ya Allah enggak, dia nggak soleh. Jadi malaikat itu pun terbatas kemampuannya. Allah, kata Allah. Jadi kenapa harus ada, saya seperti manusia. Si A, kita yang nolong dia kan hanya sebagai syariat kita aja berbuat baik. Malaikat pun begitu, Bu. Tapi semuanya Allah yang maha mengetahui yang bekerja. Seperti itu. Jadi kemudian dirangkum oleh Imam Al-Ghazali itu, kalau orang yang mendapatkan Nurul Karim itu biasanya hambanya disebut Abdul Karim ya. Yang pertama, dia akan mencintai Allah, dia akan dekat dengan Allah, Bu. Kalau orang yakin dengan sifat Al-Karim ini, dia nggak bakalan ibadahnya juga nyantai-nyantai gitu, Bu. Apalagi mau Ramadan, Ibu ya. Ingin kita, Ramadan adalah wadah untuk cahaya kolbu itu bersinarnya luar biasa di Ramadan. Kenapa? Karena perbuatan puasa akan mengarahkan seseorang ke perbuatan baik yang lebih baik lagi dan lebih mudah untuk melakukannya. Contoh di Ramadan, Ibu ya. Ketika kita puasa, orang akan lebih mudah untuk bersedekah. Betul nggak, Bu? Saya mau ngeluarin zakat, nanti aja di Ramadan. Kalau orang berbuat amal wajib, jangankan yang wajib, yang sunnah aja kalau ditinggal dia akan merasa bersalah. Berarti apalagi yang wajibnya. Ibadah-ibadah ini akan membuat si kolbu ini bercahayanya lebih terang. Akal kolbunya akan lebih terbuka, Bu.
Dan salah satu ibadah yang terbaik setelah sholat adalah saum, pendorongnya. Jadi kalau orang udah saum, Bu, sholatnya juga akan ditingkatkan, sedekahnya juga akan ditingkatkan. Iya, mampu menjaga lidahnya dari bergibah ketika berpuasa. Benar nggak, Bu? Coba kalau lagi enggak bulan puasa, santai aja. Kan kalau lagi puasa, ada penahannya lebih kuat. Kemudian bangun juga lebih mudah ya, Bu ya. Ibadah sholat duha lebih gampang. Baca Quran makin melesat semangat. Kajian makin semangat. Ini Majlis Salim Ramadan ditutup, saya nggak habis pikir. Tapi ibu-ibunya pada buka usaha. Kebalik, Bu. Ya, harusnya semuanya melesat dalam menggapai cinta kepada Allah. Inilah orang-orang yang dapat Nurul Karim. Lihat di bulan Ramadan nih. Ayo, siapa yang paling awal sudah datang? Saya yang ngegelar karpetnya duluan, saya yang nyapu duluan. Itu berarti kolbunya sedang terang, bercahaya. Semua amal ibadahnya, amal solehnya sedang giat-giatnya luar biasa. Orang yang seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kenapa disebut siam, Bu? Bukan saum. Saum itu kenapa bukan saum? Karena saum hanya nahan ngomong juga saum, nahan enggak hubungan juga saum. Saum itu lebih umum. Nahan enggak ke pasar juga saum, Bu. Tapi kalau udah alaikumus siyam ditambah alif lam, kemudian di bawahnya siam, artinya ada usaha yang sungguh-sungguh untuk menggapai apa yang ada di dalam Ramadan. Di dalam Ramadan tadi ada namanya apa tadi kata Bu Jawaria? Ada keberkahan. Kemudian ampunan terakhir, Bu. Ada rahmat, yang terakhir maghfirah. Itu karena ada 3 ini orang mengejar, Ibu, di Ramadan. Jadi barang siapa yang kuat kokoh asyam, alaikumusiyam, itu kelihatan dari sikap tindak tanduknya. Baca Qur'annya makin kencang, jaga lisannya makin dia jaga, hatinya enggak ingin berburuk sangka dengan manusia maupun dengan Allah. Dia dia kejar untuk mencari ilmu. Dia pengen menyelesaikan berapa kali hataman Quran. Pengen dia bersedekah lebih banyak di bulan-bulan sebelumnya. Itulah namanya siam, bukan saum. Kalau saum enggak ngomong, Nabi Zakaria 3 hari enggak ngomong dikatakan saum. Siti Maryam dilarang ngomong oleh Allah saum. Bukan saum nggak makan, bukan saum. Tapi kalau udah berkaitan dengan siam, ada usaha yang gigih, yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan rahmat, keberkahan dan ampunan dari Allah. Dan ujung dari 3 ini adalah dapat Lailatul Qadar. Kalau dapat 3 ini, ibu dapat Lailatul Qadar. Coba kita mulai dari sekarang, kejar itu. Karena kalau nggak dari sekarang, ibu nggak bakalan bisa. Kenapa? Nanti aja bulan Ramadan rajin baca Qur'annya. Bulan Ramadan aja rajin sedekahnya. Dari sekarang biasa 5.000 jadi 10.000. Nanti Ramadan ibu jadi 15.000 atau 20.000 sehari. Keluarkan, apalagi pengen cepat-cepat berangkat umroh. Amin. Dari saya sudah jam 4 lewat. Dari saya cukup sekian ya, Bu ya. Semoga bermanfaat apa yang sudah diajarkan oleh Allah kepada saya dan saya sampaikan kepada ibu sekalian. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu, yang hak datangnya dari Allah, yang batil dari diri saya sendiri. Saya memohon ampun kepada Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.